menjihatkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah la syarika lahu, itu juga salah satu sunnah Nabi, itu ada di zaman Nabi. Kalau golongan yang lain di sebelah kita yang setelah sholat itu diem aja, ya, saya nggak tahu ngambilnya dari mana. Tapi saya tahu hadis yang tentang kalau orang selesai sholat itu zikirnya dijahatkan. Hadisnya sahih Bukhari. Inna raf'a sauti ba'da insarafa minal maktubati kana min ahli nabi. Sesungguhnya mengangkat suara setelah sholat wajib, ya, selesai dikerjakan karena min ahli nabi, itu ada di zaman Nabi. Jadi tahu ketika di masjid itu selesai sholat atau sedang sholat. Zaman dahulu kira-kira ada pengeras nggak? Nggak ada, kan? Nggak ada. Sekarang ada pengeras suara, nggak terlalu kenceng, nggak harus kenceng, sudah kedengaran. Tapi di zaman Nabi nggak ada pengeras suara, tetapi dikeraskan suaranya, diangkat. Maka itu bagian daripada contoh yang ada di zaman Nabi. Kalau golongan yang lain setelah sholat ada yang meneng-meneng wae, diam-diam aja, nggak tahu ambilnya dari mana masing-masing. Padahal ketika mengajak orang itu menjamaah itu berzikir bersama, itu mengingatkan yang sedang lalai, yang lagi diem, yang lagi bengong, itu insya Allah akan ikut berzikir. Jadi manfaatnya ada. Yang kedua, mushafah setelah sholat itu pun ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Bukhari, jelas gitu ya. Mushafah, kita selesai sholat kan dari mulai maghrib, maghrib, bahkan dan subuh. Ada nggak maghrib atau isya? Kita mushafah. Keliling, itu ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari setelah Nabi sholat itu selesai memimpin sholat, itu sahabat-sahabat yang pernah untuk mushafah, untuk salaman. Dan alhamdulillah, maka kita bukan mentradisikan dan bukan memudayakan, tapi itu bagian dari sunnah. Maka kita nggak rela, saya pribadi nggak rela. Dan kali itu ketika ada yang mengatakan kalau zikir setelah sholat itu bid'ah, salaman setelah sholat itu bid'ah, tapi setelah sholat megang handphone kagak bid'ah, bukan handphone kagak bid'ah. Habis sholat kamar mandi, ada yang habis sholat kamar mandi? Ada, bid'ah nggak? Kadang-kadang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka yang kita selalu lestarikan itu bukan sekedar tradisi, budaya atau adat, tetapi itu adalah sunnah yang dicontohkan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu kita dapatkan itu dari para guru-guru terdahulu, dan insya Allah akan selalu kita dakwahkan. Kemudian yang ketiga, sebelum masuk dalam materi tentang khauf dan raja, ada sahabat Nabi yang namanya Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib sholatnya gak pernah ketinggalan berjamaah dengan Nabi. Tapi dia orang, mohon maaf, miskin. Bukan hanya miskin ilmu, tapi juga miskin harta. Tetapi tidak miskin iman. Namanya apa? Tadi kalau bisa disampaikan namanya Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib, sahabat Nabi, sholatnya gak pernah ketinggalan berjamaah dengan Nabi, tetapi dia miskin ilmu, tetapi tidak miskin iman. Tetapi selepas sholat dengan Nabi berjamaah, beliau langsung bergegas pulang, kagak ikut zikir. Setelah Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, langsung beranjak pulang. Ya, Allahumma atas jalan, kalau kata kita orang langsung pulang itu Sa'labah bin Hatib. Ternyata walaupun Sa'labah itu pulang, Nabi itu tahu, nggak seperti kita orang yang nggak
bisa melihat dari belakang, harus dengar dulu. Nabi tahu di punggungnya itu terlihat siapa yang pulang, siapa yang diam, seperti Rasulullah melihat di depannya langsung. Begini saya melihat bapak-bapak semua, di belakangnya seperti saya melihat bapak-bapak semua. Jadi ibarat ada spion gitu ya. Ketika Nabi tahu Sa'labah bin Hatib itu selalu pulang ketika selesai sholat, ditanyakan akhirnya oleh Nabi, ini gerangan apa Sa'labah bin Hatib setiap selesai sholat langsung pulang, tidak ikut zikir, tidak ikut doa. Ternyata ya Rasul, saya ini orang miskin, saya ini tidak punya apa-apa, saya hanya punya satu pakaian yang dipakai ini oleh saya. Istri saya yang ada di kamar sedang telanjang. Maka ketika saya berada di masjid sholat bersama kau, istri saya sedang bertelanjang dan pakai pakaian, maka saya segera pulang untuk gantian dengan istri saya supaya istri saya bisa berpakaian dan bisa sholat. Ya Rasul, doain saya supaya jadi orang kaya. Kata Rasul, apa jawabnya? Miskinnya engkau Sa'labah, yang engkau syukuri itu jauh lebih baik ketimbang engkau kaya tetapi engkau tidak bersyukur. Besoknya sholat lagi, begitu lagi. Akhirnya terus lagi minta sama Nabi yang kedua kali, ya Rasul, doain saya supaya saya bisa jadi orang kaya. Mintanya kaya. Rasulullah menghiraukan. Ketiga kali, keempat kali, sampai beberapa kali, akhirnya Rasulullah mendoakan, ya Rabb, berikanlah kekayaan kepada Sa'labah bin Hatib. Kemudian ketika Rasulullah sudah mendoakan demikian, Rasulullah memberikan sepasang seekor domba supaya bisa dikembangbiakkan sama Sa'labah. Diberikan oleh Rasulullah, diterima sama Sa'labah dengan senang hati. Sepasang domba ini kemudian dipelihara dengan sebaik mungkin. Akhirnya lambat laun, lambat hari, bulan, akhirnya itu beranak pinak banyak yang tadinya sholat zuhurnya berjamaah, akhirnya masbuk. Yang sholatnya asalnya berjamaah udah nggak kelihatan lagi karena masih di padang dilarang. Ya, yang maghribnya biasanya paling awal ternyata kecapean. Ternyata isanya itu yang biasa berjamaah ketiduran. Subuhnya sampai ke siangan. Akhirnya apa? Satu ketika Rasulullah menanyakan, aina Sa'labah? Kemana Sa'labah ini? Kata sahabat yang lain, Sa'labah sekarang sedang sibuk ya Rasul dengan domba-dombanya yang banyak, beranak pinak banyak. Yang kau berikan tadinya hanya 2 ekor sepasang itu 2 ekor, akhirnya sekarang tidak sanggup mengurusnya sampai kewalahan. Akhirnya ibadahnya yang tadi di awal, ayatnya di tengah sampai akhir sampai ditinggalkan. Akhirnya Rasulullah mengambil hak daripada Sa'labah itu untuk dikeluarkan zakatnya. Rasulullah mengutus utusan kepada Sa'labah untuk minta zakatnya. Utusan Rasulullah ditolak mentah-mentah oleh Sa'labah. Ini pasti bisa-bisanya Rasulullah datang minta zakat sedekah. Ini bukan karena Rasulullah, walaupun ini 2 ekor yang sebelumnya dikasih sama Rasulullah, tapi ini kan karena usaha saya. Karena memang saya punya kemampuan untuk mengembangbiakan domba ini. Datang lagi utusan Rasulullah, ya Rasul, ditolak untuk minta zakat. Akhirnya diutus kembali, begitu jawabannya. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala itu tentang Sa'labah yang seorang manusia yang tidak pernah tahu terima kasih, dan Allah itu akhirnya menenggelamkannya dalam keadaan hina. Akhirnya Rasulullah sampaikan kepada Sa'labah, sebab engkau Sa'labah perbuatan engkau Allah turunkan firman ayat Al-Quran kepadaku tentang engkau. Maka yang sebelumnya utusan Rasulullah ditolak, kemudian Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk minta zakat juga ditolak, dan akhirnya
turun firman tersebut, kemudian Salamah minta kepada Nabi untuk diterima zakatnya, sadar diterima zakat. Ya Rasul, saya sadar, saya nyesal, terima zakat saya ya Rasul untuk kaum muslimin. Rasulullah menolak daripada pemberian Salamah tersebut. Sampai akhirnya Salamah itu datang ke Abu Bakar minta tolong, karena Abu Bakar adalah sahabat terdekatnya. Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah, itu Siti Aisyah, itu putrinya Abu Bakar. Disebut Abu Bakar itu bikr, itu bapak. Abu itu bapak, bikr itu perawan, bapaknya perawan. Maksudnya siapa? Anaknya Aisyah binti Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar supaya minta merayu Rasulullah supaya menerima zakatnya. Kata Abu Bakar, saya tidak mungkin bisa menerima zakat kalau Salamah, sedangkan Rasulullah pun menolak. Bagaimana dengan saya? Tidak mungkin. Akhirnya Salamah mengambil debu, kemudian debu itu diaurkan ke mukanya. Saya nyesel ya Rasul, saya nyesel ya Rasul, saya nyesel ya Rasul, saya tak mau lagi terima zakat saya ya Rasul, terima sedekah saya ya Rasul. Debunya itu dihamburkan ke mukanya sampai mukanya, tapi tidak mau mengaduhi daripada Rasulullah untuk mau menerima zakat itu. Dan qadarullah, Salamah yang tadinya miskin kemudian kaya, kemudian terhina lagi, dihinakan oleh yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan hina. Maka pelajaran kita, apapun bentuk yang kita punya saat ini, adalah yang penting bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lihat kalau sahabat yang lain, saya senang kalau baca kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari itu bagaimana dia enggak miskinnya. Udah miskin Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, tapi tetap disuruh sedekah sama Nabi. Udah miskin tapi disuruh sedekah. Kaya disuruh sedekah wajar, ada yang dikeluarkan, tapi miskin disuruh sedekah. Abu Dzar Al-Ghifari disuruh sedekah sama Rasulullah. Ya Abu Dzar Al-Ghifari, kalau kamu bikin kuah, bikin sop, maka banyakin kuahnya, bagikan ke tetangga-tetangga. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasul, sop saya itu istimewa. Rasulullah bingung, istimewa gimana? Abu Dzar Al-Ghifari, sop saya terdiri dari air yang banyak, kemudian isinya garam sama mecin, ya, sama bawang-bawangan, ini semua bawang. Nggak ada dagingnya. Kemudian beri, kata Rasulullah, nggak masalah, tapi berikan kepada tetanggamu. Akhirnya tetangganya diberikan dari masaknya Abu Dzar Al-Ghifari, yang sopnya itu dagingnya mungkin hanya seperempat, tapi airnya itu banyak, diberikan kepada tetangga. Tetangganya pun terharu menerima pemberian daripada Abu Dzar Al-Ghifari karena perintah Nabi. Terharu. Tetapi apa yang diberikan lagi oleh tetangga itu jauh lebih baik daripada yang Abu Dzar Al-Ghifari memberikan kepada tetangganya. Maka jangan dipraktekkan kita, ya, sama keluarga kita. Masak sop di sini cuma air doang, kasih tetangga bawang sama itu yang paling jangan. Lain cerita, lain zaman saat itu dan sekarang, ya. Mentang-mentang ini, kalau mentang-mentang besok masak sop banyak karena ada dagingnya. Di sini air semua kirim ke Pak Ustadznya, air semua. Itu jangan. Itu namanya kebangetan. Allah orang ini itu kita sedikit yang bisa memberikan inspirasi bagi kita dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang terutama daripada kita berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah, harap kita hanya kepada Allah. Tetapi kalau harap kita kepada manusia boleh, asalkan tidak berlebih. Kalau berharap kepada manusia, maka siap-siap kita akan sakit hati, siap-siap kita akan stres. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah berharap kepada Allah tidak akan pernah putus dari rahmat Allah, tidak akan pernah
dikabulkan kepada cucu kita, dikabulkan nanti mungkin di tahun depan dan yang akan datang. Yang terpenting adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusiru dhanna billahi azza wa jalla. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sekali-kali di antara kamu itu kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan mati. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian itu mati kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sakaratul maut, kita itu diperintahkan tetap berhusnuzon. Di antara kita, saya pribadi nggak tahu nanti sakaratul mautnya model gimana, nggak tahu. Khairun nas khawatimuha, sebaik-baik manusia nanti lihat khawatimuha, akhirnya, belakangnya. Ya, mungkin kita sekarang di tempat yang baik, di tempat yang mulia, bisa kita berzikir, tapi hati-hati kita nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu hati-hati kita? Maka nanti kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia tapi di akhirnya, apakah lisan ini bisa berzikir? Apakah dimudahkan ketika sakaratul maut dan sebagainya? Karena kita bisa berencana nanti saya sakaratul maut begini begitu, tetapi itu tidak akan mungkin kalau tidak diawali kita dengan kebersihan hati, kebersihan jiwa, dan sering kita lisan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sakaratul maut maka akan ditampakkan itu. Orang yang umumnya ketika sakaratul maut itu akan datang seperti misalnya seorang sosok malaikat yang putih, itu dianggapnya malaikat. Ada yang sosok itu hitam kelam, itu malaikat sebabnya yang akan menghantam. Itu hal-hal begitu selalu dihantui. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dalam kata sakaratul maut ini sudah tidak sudah dibawa alam sadar. Maka pada saat itu manusia itu akan mengingat dosa-dosanya, akan mengingat perbuatan zalimnya, tetapi walaupun itu pernah dilakukannya tetap husnuzon, ya Rabb, ampuni dosa saya yang dulu tinggalin sholat, ampuni dosa saya yang dulu zalim kepada teman karib saya sekarang dalam keadaan sakaratul maut, maka husnuzon, baik sangka kepada Engkau ya Allah, Engkau ampuni dosa saya, Engkau terima taubat saya taubat. Maka insya Allah yang diperintahkan Nabi, walaupun dalam keadaan mau mati, kita harus berhusnuzon kepada Allah supaya nanti kita tidak putus asa daripada rahmat Allah. Allah berikan ampunan. Paham? Kayaknya semangat saya doang ya. Ya, dulu harus. Saya mau taharus di rumah, saya mertua saya itu ustaz ya. Ketika belum sakaratul maut, mungkin semi sakaratul maut ya. Semi sakaratul maut. Ketika di rumah sakit, akhirnya cerita. Soalnya tadi bapak melihat, bapak tadi tidak ada yang datang, sosok putih besar. Kita harus kemudian namanya putih itu pocong. Namanya malaikat yang baik lah itu. Ya, itu apa? Ngajak bapak itu supaya zikir, supaya terus berzikir. Tapi nggak lama datang sosok yang hitam yang udah nggak usah zikir, udah pokoknya mah ditanggung segala macam. Itu saya saksian saya itu ketika mertua saya dalam semi sakaratul maut ya, belum benerannya gitu. Tapi udah mau koma ya, sadar lagi. Dan itu yang tidak kami sosok putih. Mungkin kita juga punya kesaksian yang sama, mungkin orang tua, kerabat dan sebagainya. Itu sakaratul maut sulit.
yamutul mar'u man 'asha 'alaihi man ahabba 'alaihi wa yub'atsul mar'u man 'asha 'alaihi. Matinya seseorang itu apa yang dicintai ketika hidupnya. Ya. Hidupnya suka ngepek burung. Ya. Apa namanya kan suka burung tuh, ngepek itu kepekin burung. Enggak jauh matinya ngepekin burung. Pawak ular matinya ular. Kata Nabi itu benar. Yamutul mar'u man ahabba 'alaihi wa yub'atsul mar'u man 'asha 'alaihi. Mati orang itu apa yang dia cintai. Mati orang itu apa yang dia cintai. Hidup dia senang ngadu ayam, nanti matinya lagi ngadu ayam. Itu bisa jadi. Nanti dibangkitkan bagaimana dia hidupnya. Wa yub'atsul mar'u man 'asha 'alaihi. Dan nanti dibangkitkan itu bagaimana hidupnya. Hidupnya husnul khatimah, bangkitnya pun dalam keadaan husnul khatimah. Maka korelasinya wa'ala bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ud'at al-janazah wa ihtamala ar-rijal 'ala a'maqihim wa in kanat salihah qalat qadimuni yuqaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya waylaha ayna tadhhabun min al-isma'u sawtaha kullu syai'in ila al-insan wa la sami'a. Kata Nabi ini ada korelasi yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana matinya seseorang apa yang dia cintai dan dia senangi sampai mendarah daging, sampai tidak mau meninggalkannya. Bahkan perintah Allah itu nomor 2 kan ketimbang kecintaan dia terhadap hal-hal yang duniawi. Maka ketika dia mati, ketika diangkat, kalau dia matinya dalam pada husnul khatimah, kalau adalah husnul khatimah, husnul yang hak husnul hak. Hasan husnul itu baik. Jangan terlalu fasih husnul pakai qaf. Ya, kalau pakai qaf husnul itu bukan baik, celaka, tidak baik ya. Yang benar husnul hak, husnul khatimah. Khatimah itu bentuknya supaya bentuknya itu ya baik. Kalau saking fasihnya karena belajar tajwidnya, makhrajnya husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Doain mayit itu supaya celaka. Bahasa Arab itu beda makhraj, maka berbeda arti. Kalau paham, insyaallah sih pasti kalau husnul itu semua pasti nganggapnya semuanya baik. Kecuali bilangnya su'ul khatimah itu tidak baik. Tetapi kalau antara husnul dengan husnul itu jelas berbeda. Ya. Kalau dia orang yang saleh, maka ketika jenazah itu diangkat, dibawa oleh orang-orang saudara dan siapapun kerabat pengen bawa jenazah itu, pertimuni, cepat bawa saya, cepat bawa saya. Ya. Kenapa? Pengen dapat janji Allah sebelum masuk surga, dapat tepeng dulu di dalam kubur. Orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya di dalam kuburan itu ya, yang dia tungguin itu yang pertama itu kapan kiamat itu tiba. Ya, karena dia pengen cepat-cepat dapat janji Allah masuk surga. Di dalam kuburannya dia dapat kenikmatan. Dia terangi kuburan itu karena sebelumnya dia ahli tahajud. Dia luaskan kuburan itu karena sebelum di dunianya dia sering baca Quran. Tapi pengen yang Allah janjikan, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu adalah benar, yaitu surga. Pengen kapan kiamat nih? Mungkin 2024 mengganggu puluhan tahun yang lalu, 14 abad yang silam. Pengen lama banget kiamat katanya 2012 ya. Jadi 2000 tahun 2000 tak jadi ya. Itu kalau orangnya soleh, tertimuni belum satu-satu dan tertimuni. Maka cepat apa namanya pengen dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua orang yang dalam itu yang pertama dia nunggu kapan kiamat
dibawakan seperti apa? Dibawakan oleh baki. Baki itu apa? Nampan. Nampannya dari apa? Benda, dari emas. Dari emas. Siapa yang punya nampan emas? Tidak ada. Di atas nampan itu berisi apa? Berisi doa-doa dari anak. Ini mimpi pula. Ini dari anakku, wahai fulan bin fulan. Ini dari anakku. Padahal anaknya itu nggak mendoakan, maksudnya nggak meniatkan mendoakan. Tetapi anak itu karena bisa berbuat baik sebab orang tuanya. Makanya kita yang punya orang tua yang masih hidup atau yang sudah wafat, jangan pernah meninggalkan doanya, termasuk doanya yang pasti kita hafal. Li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dihantarkan baki min dahab ila walid. Itu kalau orang soleh, orang yang baik. Tapi kalau orang yang tidak baik, ya wailah, celaka, mau kemana saya ini? Udah jangan dikumpulin, karena kalau sudah masuk kubur mulai pertanyaan, ya. Jangan terbawa aliran sesat itu, bahwa gufron. Nanti kalau ditanya mantrakuka gufron, mantrakuka mana juga gufron, ya. Itu banyak ustaz, banyak di video-video dia di YouTube. Jangan itu ajaran sesat. Tentu kita menjawab apa yang kita pernah diajarkan oleh orang tua. Kalau dia orang tidak baik, maka jangan bilang silakan. Jangan sampai dibawa. Jangan sampai dikubur. Kan dulu, jangan dulu, entar aja, jangan sekarang. Nggak ada yang dengar itu. Orang yang nangkap nggak ada yang dengar. Tapi mayit itu teriak, maling mayit itu teriak. Nggak ada yang dengar. Ustaz juga nggak dengar. Imam juga nggak dengar. Nggak ada yang dengar. Ya, nggak ada yang dengar. Kalau dengarlah sahih. Kalau dengar itu pasti dia pingsan. Wallahu a'lam bishawab. Banyak yang disampaikan, ada yang lain. Kita pakai sandal, pakai sepatu yang ada talinya kan dekat, talinya itu di atas telapak, di atas kaki kita ya kan, itu dekat kan. Surga itu apa namanya sangat dekat, lebih dekat bahkan daripada tali sepatu kita. Maksudnya apa? Maksudnya sekecil apapun perbuatan baik yang kita kerjakan, kalau ikhlas dan karena Allah, itu bisa menyebabkan masuk. Tapi perbuatan yang tidak baik sekecil apapun, tapi Allah nggak ridho, Allah murka, bisa jadi dia sebab masuk neraka. Ini lebih dekat daripada tali sepatu yang kita pakai. Itu dekat, tapi surga sama neraka lebih dekat. Itu sebab perbuatan kecil bisa neraka, bisa surga. Gimana niat kita? Ya, begitu. Kepala di sini. Ada lagi? Sebelahnya, Mas. Hadis yang terakhir laut bismillahirrahmanirrahim wa ala sallallahu alaihi wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah lamma sami'tu bizahaqat faqala law ta'lamuna ma a'lamu la tahittum qalilan wa baqaytum katsiran qala faqad ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhum lahum hadith muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu tahu ketika Rasulullah itu khutbah di hadapan jamaah, di hadapan para sahabat, kemudian Rasulullah sampaikan
berselawat dan Nabi banyak menangis. Ini disampaikan sama Nabi ketika Nabi itu sedang khutbah di hadapan para sahabat. Di hadapan para sahabat itu Nabi khutbah yang menyampaikan demikian. Kenapa? Nabi itu melihat dan diperlihatkan oleh Allah daripada umatnya yang ada di neraka dan ada yang di surga. Dengan kenikmatan surganya ini sahabatnya, umatnya tahu ini siapa di antara umatnya dan sahabatnya, dan di neraka juga tahu siapa sahabatnya, siapa umatnya. Itu karena sahabat itu insya Allah masuk surga, ya. Tapi umatnya model-model kita. Nah, ketika sahabat mendengar apa yang disampaikan Nabi seperti itu, aku diperlihatkan oleh Allah tentang neraka dan surga dan kebaikan-kebaikan kenikmatan di dalam surga, dan itu ada daripada umat-umatku juga keburukan sisaan azab di dalam neraka, dan itu juga ada bagian daripada umatku. Kemudian ketika Rasulullah sampaikan demikian, para sahabat semuanya nangis sampai memegang tangan nangis isak-isak gitu ya. Isak-isak. Khawatir tidak menjadi bagian dalam surga. Makanya kata Nabi, lau ta'lamu ma a'lamu la ta'iktum qalilan wa la ta'iktum kasiran. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka kamu akan sedikit tertawa tapi lebih banyak menangis. Menangisnya bukan menangis karena besok bisa bayar hutang, tetapi menangis karena dosa-dosa yang pernah dilakukan, dosa-dosa yang pernah dikerjakan, bertaubat, taubatan nasuha. Itu nangisnya nangis pengen mohon ampun taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Pak. Dari yang menambahin Allah berbohong semuanya. Ya. Tapi kalau bahasa kita bahasa seperti itu sama enggak? Jadi artinya kan kebanyakan ya kan ada juga gitu yang bisa bahasa Arab, tapi ya semuanya ya Allah sampaikanlah doa kami kepada orang tua situan apakah itu sama? Alhamdulillahnya, beruntungnya kita punya Tuhan yang namanya Allah itu maha segala maha bahasa. Mau doa pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Suryani, bahasa Semut, kalau bisa, dan lain sebagainya, pakai bahasa Allah maha tahu sampai. Tapi ingat, ada Nabi itu nanti di surga itu bahasa yang kita pakai adalah bahasa Arab. Ini model kita kan nggak pernah bisa bahasa Arab nih. Tapi nanti kalau insya Allah masuk surga semua, nanti bisa bahasa Arab. So kalau percaya masuk surga dulu. Benar, cintai kamulah, cintai Arab itu karena 3 hal. Nabi, sebab Al-Quran itu berbahasa Arab, sebab aku Nabi itu orang Arab, dan nanti bahasa yang dipakai penghuni Sunda adalah bahasa Arab. Tidak pakai bahasa Sunda. Gitu. Tapi kalau berdoa pakai bahasa apapun bebas. Kan perintahnya kan berdoa, tidak diperintahkan berdoa pakai bahasa Arab. Tapi ingat, kalau di dalam sholat ketika sujud di akhir sujud nggak boleh dijaharkan itu pakai bahasa Indonesia. Subhanallahil a'la wa bihamdihi subhanallahil a'la wa bihamdihi kita sujud ya Allah ampuni bapak ibu saya. Ini dijaharkan ya. Misalnya nggak boleh itu dijaharkan. Subhanallahil a'la wa bihamdihi subhanallahil a'la
dijihadkan batal. Ya, kan sudah menyampaikan beberapa abad silam. Ya, jadi kalau berdoa di luar sholat, kita berdoa di luar sholat nih, di luar sholat kita berdoa ya Allah, hampura, pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apapun bahasa Inggris kita nyobain pakai bahasa Inggris. Diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gimana? Sudah sholat akhir ya, sujud akhir itu kan ada tambahan gitu ya. Ya Allah, matikan dengan mati khusus khotimah. Itu bahasa apa gitu? Kalau kita mau berdoa di akhir sujud kita, pertama, orang sujud adalah orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Akhir sujud, maka perbanyak sujud, perpanjang sujud. Di dalam sujud kita, terakhir kita berdoa sama Allah, apapun doanya, walaupun itu pakai bahasa Indonesia, tetapi jangan dijahatkan. Dalam hati, dalam hatinya. Lagi sujud terakhir. Kedengeran kan? Ya kedengeran kan? Iya, namanya dalam hati. Kalau saya itu kedengeran, itu dalam hati. Kedengeran. Tapi ketika dijaharkan harus berbahasa Arab. Allahumma misalnya Subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, tadinya akhlaknya itu ya Allah saya mohon supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau pakai bahasa Arab maka boleh dijaharkan. Tapi kalau pakai bahasa Sunda, Indonesia, Inggris, Melayu, Jawa boleh di dalam hati. Kok begitu? Ya itu dari sana kan profesi, nggak usah nanya lagi. Ini banyak penjabaran. Ini seperti kalau pakai bahasa Indonesia di luar bahasa Arab dalam pakai bahasa Arab dijaharkan boleh. Tadi perintahkan pun ketika setelah salam, setelah tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika. Ini jangan sampai hilang ya, jangan sampai lupa ya. Biasa buat kita semua. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu 4 komponen itu jangan pernah ditinggalkan, itu wasiat Nabi. Setelah tasyahud, akhir tasyahud, Allahumma. Dan itu boleh dijaharkan. Mungkin pernah dengar kan kedengeran kalau saya mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Itu boleh. Ya enggak boleh. Ya Allah, tolong dari azab kubur, dari azab jahanam, dari fitnah dunia dan fitnah dajjal. Itu enggak boleh ketika dijaharkan. Tapi kalau ketika itu dibaca di dalam hati, pokoknya begitu. Ibadah sholat itu tahu TV tidak baku.